warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal PKM penelitian saya dengan judul Potensi antioksidan ekstrak biji kelor sebagai hepatoprotektor pada tikus yang dipapar minyak jelantah. Perkenalkan, saya Novelia Widiati, NPM 18690014. Pendahuluan, Indonesia memiliki banyak sekali sumber bahan alam yang sudah turun-menurun dijadikan bahan ramuan obat tradisional. Salah satunya yaitu tanaman kelor. Tanaman kelor atau Moringa oleifera memiliki berbagai jenis senyawa antioksidan seperti vitamin C, flavonoid, fenolik, dan karotenoid. Berdasarkan literatur, biji buah kelor setelah diekstrak terdapat senyawa tanin, flavonoid, mineral, dan vitamin. Biji kelor dapat digunakan sebagai sumber obat yang berguna berdasarkan kandungan kimianya. Biji kelor memiliki kandungan flavonoid dan tanin yang mampu membantu dalam proses penyembuhan luka. Kandungan antioksidan pada biji kelor tersebut dapat digunakan sebagai pelindung hati dari kerusakan yang disebabkan oleh pengkonsumsian minyak jelantah. Hati merupakan salah satu organ dalam tubuh yang memiliki peranan penting, yaitu sebagai penetral racun. Paparan minyak jelantah secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada sel hati yang menyebabkan nekrosis sel hati. Hal tersebut diakibatkan karena minyak jelantah mengandung radikal bebas. Untuk rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kandungan antioksidan pada bubuk ekstrak biji kelor. Yang kedua, bagaimana perubahan yang terjadi pada hati yang terpapar minyak jelantah. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh konsumsi ekstrak biji kelor terhadap kondisi hati pada tikus yang dipapar minyak jelantah. Tujuannya yaitu mengetahui kandungan antioksidan pada bubuk ekstrak biji kelor, mengetahui perubahan yang terjadi pada hati yang terpapar minyak jelantah, dan mengetahui perubahan konsumsi ekstrak biji kelor terhadap kondisi hati pada tikus yang dipapar minyak jelantah. Untuk metode penelitiannya yaitu waktu dan tempat. Waktu selama 5 bulan, tempatnya di Laboratorium Rekayasa Pengolahan Pangan dan Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan Universitas PGRI Semarang, serta alatnya diantaranya blender, oven, timbangan, gelas kimia, Erlenmeyer, kain flanel, kandang tikus, tempat air minum, tempat makan tikus, mikroskop, alat bedah tikus, bunsen, hot plate, frying pan, pipet tetes, korek api, tabung reaksi, masker, sarung tangan karet, pengaduk, penjepit tabung, rak tabung reaksi, timbangan digital. Untuk bahannya yaitu biji kelor 10 kg, tikus putih, jelantah minyak goreng kelapa sawit, dan bahan lainnya yaitu pelarut aquades, pelarut etanol 70%, HCl pekat, FeCl 31%, makanan standar tikus. Rancangan penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorium. Tahap in vivo yang digunakan adalah true experimental laboratory dengan post-test only control group design. Rancangan pelakuan post-test group design, variabel bebas dalam penelitian ini yaitu jumlah ekstrak biji kelor, sedangkan variabel terikatnya yaitu kerusakan nekrosis hati dengan menggunakan sampel tikus sebanyak 20 ekor jantan dewasa umur 8-10 minggu yang dipilih secara acak dan dibagi menjadi 4 kelompok dengan berat rata-rata 180-200 gram. Masing-masing kelompok diperlakukan terdiri dari 5 ekor tikus. Tahapan penelitiannya yang pertama yaitu persiapan biji kelor, pembuatan ekstrak biji kelor, pemilihan hewan dan penyiapan hewan uji. Yang terakhir yaitu perlakuan terhadap hewan coba. Untuk yang pertama yaitu persiapan biji kelor. Biji kelor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Desa Banyuringin, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Proses awal yang dilakukan adalah dengan membersihkan dan menghancurkan biji dengan blender. Serbuk lalu diayak dan dikeringkan dalam oven 100 derajat Celcius selama 1 jam. Untuk pembuatan ekstrak biji kelor, serbuk buah kelor ditimbang sebanyak 20 gram dan 40 gram. Dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi aquades 100 ml, dipanaskan selama 15 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Kemudian
Campuran disaring dalam keadaan panas dengan menggunakan kertas saring. Apabila volume kurang dari 100 ml, maka bisa ditambahkan dengan air hangat melalui residu hasil saringan hingga volume mencapai 100 ml. Untuk ketiga, pemilihan hewan dan penyiapan hewan uji, yaitu tikus putih jantan yang sehat berumur 8-10 minggu. Tikus yang digunakan sebanyak 20 ekor tikus dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 tikus dengan setiap tikus beratnya berkisar antara 180 sampai 200 gram. Sebelum dilakukan pengujian, hewan dipuaskan terlebih dahulu, kurang lebih selama 3 hari, agar tikus dapat beradaptasi dengan lingkungannya untuk menghindari stres pada tikus. Yang terakhir yaitu perlakuan terhadap hewan coba. Untuk perlakuan terhadap hewan coba, yaitu setiap kelompok diberi 4 perlakuan yang berbeda. Terdapat perlakuan normal dan perlakuan terkontrol. Untuk kelompok pertama atau normal, yaitu diberi pakan standar, air, tidak diberi ekstrak biji kelor, dan tidak diberi minyak jelantah. Untuk kelompok 2 atau kontrol positif, yaitu diberi pakan standar, diberi air, tidak diberi ekstrak biji kelor, diberi minyak jelantah. Untuk kelompok 3, kontrol positif, yaitu diberi pakan standar, diberi air, diberi ekstrak biji kelor 20%, dan diberi minyak jelantah. Untuk kelompok 4, kontrol positif, yaitu diberi pakan standar, diberi air, diberi ekstrak 40%, dan minyak jelantah. Untuk analisis sampelnya yaitu uji flavonoid, uji saponin, uji tanin, dan analisis perubahan sel hati. Pada uji flavonoid dilakukan dengan pelarutan ekstrak dengan etanol 70% ditambah 2 tetes HCl pekat, kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Apabila warna berubah menjadi violet, berarti pada ekstrak tersebut terdapat kandungan flavonoidnya. Sedangkan untuk uji saponin, yaitu ekstrak ditambah dengan aquades, dengan perbandingan ekstrak dan aquades 1:1, lalu dikocok. Didiamkan selama 30 menit, jika berbuih maka mengandung saponin. Sedangkan untuk uji tanin, sampel yang telah diekstraksi dengan pelarut etanol dipanaskan 5 menit, lalu ditambah beberapa tetes FeCl3 1%. Jika warna berubah menjadi coklat kehijauan atau biru kehitaman, berarti mengandung saponin. Pada analisis perubahan sel hati, untuk mengetahui perubahan sel hati dilakukan pembedahan terlebih dahulu pada tikus. Nekrosis pada sel hati biasanya ditandai dengan adanya inti dari sel hati yang terlihat menyusut dan berubah warna menjadi gelap. Total anggaran biayanya pada peralatan penunjang sebanyak 6.735.000. Untuk perjalanannya yaitu 600.000. Bahan habis pakai 2.710.000 dan lain-lain 1.820.000. Hasil total dari keempat pengeluarannya yaitu sebesar 11.865.000. Pada jadwal kegiatan, bulan pertama, minggu pertama dan kedua dilakukan penyiapan alat dan bahan dan perizinan laboratorium. Pada bulan pertama, minggu ketiga, dan minggu keempat, dan bulan kedua, minggu pertama, dan minggu kedua dilakukan preparasi pembuatan ekstrak biji kelor. Pada bulan kedua dan bulan ketiga, minggu ketiga dan keempat, dan minggu pertama dan kedua dilakukan perlakuan tikus dengan memberikan minyak yang teroksidasi dan pemberian ekstrak biji kelor. Untuk bulan ketiga, yaitu dilakukan pengujian flavonoid dari ekstrak biji kelor, pengujian tanin dari ekstrak biji kelor, dan pengujian saponin dari ekstrak biji kelor. Untuk bulan keempat, dilakukan analisis data, penyusunan laporan kemajuan. Dan bulan terakhir yaitu bulan kelima, dilakukan penyusunan laporan akhir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan